Saya nggak mau terlalu menekan karena yang saya pikirkan adalah untuk kerjasama yang panjang. Oke, jadi tidak menekan, memberikan jeda waktu, kemudian tetap berkomunikasi dengan santun. Ini kira-kira menurut kamu setuju nggak ya? Beliau itu kan selalu mengatakan pertama pelayanan, kedua komunikasi. Menurut kamu sekarang nyambung nggak sih dengan apa yang kamu jalankan dengan jabatan yang pengembangan yang sekarang kamu lakukan? Nyambung Pak, karena kan saya banyak berhubungan dengan klien ya. Gimana ya, emang komunikasi, ya pelayanan, ketepatan waktu, itu kan harus tetap kita jaga. Salah deh Pak. Salah ya? Karena jujur aja saya di DMA ini bukan ngerasa saya kerja Pak. Oke. Tapi saya pulang ke rumah kedua saya gitu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman DMA, ketemu lagi dengan kami di podcast kita yang ketiga. Dalam hal ini saya masih tetap ingin berbicara tentang perjalanan PT Dwi Manggala Abadi. Di Januari kita ingin ngobrol bersama Feni. Apa kabar Fen? Sehat. Oke. Teman-teman DMA, hari ini saya ngobrol dengan Feni. Feni ini adalah salah satu direktur pengembangan di Dwi Manggala Abadi, dan beliau juga sudah banyak membantu PT Dwi Manggala Abadi sampai mulai detik ini. Fen, bisa nggak sedikit kita cerita, ini kan udah Januari. DMA ini kan kalau kita lihat sekarang ini kan prosesnya mau menuju ke 14 tahun. Iya. Nah, kalau kita rewind ke belakang, dulu di tahun 2018, kita kan pernah menjalankan pertambangan. Ya, kita pernah punya lokasi tambang di Kulon Progo. Menurut Feni, bagaimana caranya kita untuk mengembangkan kembali? Mengembangkan dalam hal apa nih Pak? Contoh tambang kita itu biar tetap kembali beroperasi dan kita bisa menjalankan tambang itu sendiri. Iya, menjalankan tambang itu sendiri. Kira-kira Feni punya saran apa kira-kira untuk ke depan gitu? Ini kan mumpung masih Januari gitu. Untuk menghidupkan tambang kita di Wates lagi. Iya, mungkin menurut Penny apakah skala teknis yang mesti kita lakukan ulang, ataukah kita sistem keuangannya kah, atau kita lakukan, atau sistem manajemen yang secara administrasi? Kalau untuk di Wates sih sepertinya kita harus mulai dari nol lagi ya Pak ya. Kembali dari segala sistem, karena kan memang kita pernah berjalan tapi sempat vakum gitu kan. Berarti kan harus memulai segala sesuatunya dari nol, mulai mengecek lagi dari segala aspek sih Pak. Segala aspek ya. Tapi kan kalau perizinan itu kalau Penny masih ingat kan sampai tahun 2027. Iya. Ya. Kemudian sistem di kita itu kan dari mulai tahun 2018 kita tuh startnya itu mulai 2019. Iya. Kan begitu. 2020 kita kena COVID. Iya. Nah, posisi di situ sangat genting tuh. Ya. Nah, apakah COVID pada saat kemarin itu kita mau melakukan itu sebenarnya salah atau enggak sih menurut kamu? Waktu COVID? Waktu COVID. Kalau waktu COVID sih, kalau kita mau meneruskan sih nggak bisa sih Pak. Karena kan memang semua skala itu kan di stop kan Pak. Jadi nggak bisa untuk menjalankan itu. Dan kita juga dapat surat edaran pada saat posisi itu, bahwasannya yang bukan sebagai warga Kabupaten Kulon Progo, terutama di Wates, agar segera meninggalkan karena COVID lagi tinggi-tingginya. Fen, saya juga agak sedikit ingin dapat tanggapan dari Feni. Selama berkarya di DMA, kita kan sering nih ya, jatuh bangun. Ada nggak sih, apa menurut Feni dalam pengembangan biar supaya kita nih tetap teguh? Kalau sampai di titik ini sih, banyak sih yang harus dikembangkan. Cuman yang harus dipertahankan yaitu solid sama kekeluargaannya sih Pak. Solid sama kekeluargaan. Iya, karena kan kita sudah pernah berada di titik bawah. Sampai kita pelan-pelan bisa di titik sekarang ini, ya karena kebersamaan itu. Dengan titik di bawah itu bukan berarti kita tidak pernah mengembangkan. Tetapi setidaknya, mungkin dulu gini, kalau saya agak sedikit koreksi gini Fen. Saya tuh kalau mengingat DMA ya, kebanyakan dari kitanya, koreksi nih kalau saya salah, kita ini terlalu berambisi dulunya, sepertinya. Kenapa bilang? Feni tuh pernah, teman-teman DMA tuh tahu nggak, Feni ini pernah dulu menyampaikan bahwasannya kita ini nggak punya studi kelayakan Pak. Nah, kemudian studi kelayakan kita ini akhirnya baru kita bangun pada saat, masih ingat nggak Pak? Patur datang, kemudian Pak Grandis datang. Nah, tetapi kita sudah investasi duluan.
Nah, sehingga investasi kita terlalu bersemangat karena bagaimanapun juga agar supaya tambang ini tidak lari ke pihak lain. Nah, sehingga pada saat di tahun berikutnya kita mulai mau start, akhirnya konsultan mengatakan atau KTT mengatakan ini secara studi kelayakan tidak bisa terlaksana karena satu faktor jalan tambang juga, kemudian dampak dari stone crusher sampai ke tambang juga itu jaraknya lumayan jauh. Tapi setidaknya kita berani effort untuk yakin, kan begitu ya? Untuk mencoba. Nah, jadi tidak hanya mungkin karena kalau solid tuh kayaknya dari dulu sih kita memang tetap solid ya. Kalau masalah pancaroba silang pendapat pasti ada. Tetapi yang paling berat menurut saya itu adalah dulu berambisi. Betul ya? Betul sekali. Nah, jadi teman-teman Dema, saya juga pernah, saya tidak menutup kemungkinan dan saya juga tidak terlalu ego di dalam memimpin suatu perusahaan. Di zaman tahun 2017 ke 18 itu adalah sampai ke 2019 itu adalah hari-hari gentingnya. DMA yang mana pada saat posisi itu dia trader, kemudian dia tradingnya bagus, kemudian jualannya bagus, tetapi pada saat dia mengambil posisi untuk menambang, mengelola sendiri, ada salah langkah gitu. Ada salah langkah. Dan kalau perhitungan pun juga sepertinya kita juga salah. Karena memang terlalu berambisi. Kenapa? Banyak kepentingan perusahaan yang diambil, tetapi tidak mementingkan sesuatu hal yang khusus buat teknisnya. Jadi yang paling penting, ini berdiri dan ini berjalan. Dulu. Ini bahaya nggak menurut Penny? Bahaya, Pak. Dalam secara manajemen? Bahaya, karena kita kan udah ngerasain juga, Pak. Efeknya dulu ke manajemen juga kan. Ke segala hal sih maksudnya. Jadi, ya bisa evaluasi buat kita di sekarang sih. Jadi menurut Penny gini, di tahun 2023, ini adalah puncak evaluasi total. Kira-kira pembaharuannya ada apa yang Penny rasakan? Pembaharuannya sendiri? Pembaharuannya ya lebih dulu kan kalau kita cuman memang belum menjalankan proyeknya ya, hanya membangun. Kalau sekarang kan benar-benar proyeknya sudah kita jalankan. Yang dari saya nggak paham sampai saya jadi paham gitu. Berarti dulu kita membangun saja, jadi kita menjalankan tapi tidak membangun. Jadi sekarang kita sudah mulai menjalankan dan kita sudah membangun. Sehingga kedewasaan itu ada. Dan sekarang ini kita harus memacu lagi untuk pengembangan ke depan. Harus lebih berkembang. Nah, kalau sarannya Penny sendiri, apakah di jangka kurun waktu tahun ini apa tahun depan atau tahun 2025 itu tambang masih bisa kita jalankan, atau Penny punya saran jangan dijalankan kembali? Baiknya sih nggak usah, Pak. Nggak usah ya? Kita seperti ini aja sih. Atau seperti ini aja? Mungkin kita bisa pindah ke tempat yang lebih memang tepat gitu loh, Pak. Tapi kalau memang melihat dari ininya ya, terahnya, DMA itu kalau pada saat lagi keren-kerennya di 2015 ya, itu dengan BUMN itu ya jual beli, demand-nya itu ya mengisi material, diberikan PO kepada karya-karya, sehingga karya-karya dengan kita pun juga hormat. Hormatnya itu apa ya? Kita memang selalu mempertanggungjawabkan daya beli. Cuman kemudian gini, ada sedikit satu ini, Ven. Kita belanja nih, untung kita memang hanya 10-15%. Jadi kalau kita hitung cash flow kita pada saat kita nambang, memang itu bisa margin sampai 35%. Sebenarnya yang dikejar untuk buat bayar cicilan itu sebenarnya dulu tuh ke situ sebenarnya untuk menutupi investasi, maka dikembangkanlah di keuntungan gitu. Makanya sehingga ya saya yakin saat posisi itu, tapi sebenarnya memang ambisinya kan Jadi teman-teman DMA semuanya berambisi itu boleh, tetapi memang harus kita ukur. Studi kelayakan kita tuh mesti harus bisa dipaksakan, Pak. Nah, kata Penny benar. Saya selalu memaksakan diri dulunya, dan kenapa saya ajak Penny untuk ngobrol podcast santai hari ini, karena memang ya beliau salah satu partner saya yang mana selalu memberikan masukan. Dulu saya tuh nggak pernah mau menerima masukan dari partner saya. Kenapa? Ambisi akhirnya tenggelam. Nah, jadi ini agak keren nih sebenarnya podcast hari ini. Kenapa? Saya ingin mengakui sesuatu hal. Nggak semua orang itu punya kelebihan. Baik itu dia punya finansial pun, punya izin pun, kemudian dia punya segala hal. Tetapi kalau memang dia berambisi dan pasti ada kurangnya. Nah, ini kembali lagi begini, Pak. Sekarang kan kita menuju ke IKN. Ya. Kemarin saya podcast dengan Pak Ramadan. Pak Ramadan itu kan Agustus dia baru bergabung di
PT Dwi Manggala Abadi. Tetapi ada sedikit yang menarik pembicaraan beliau. Ini kira-kira menurut kamu setuju nggak ya? Beliau itu kan selalu mengatakan pertama pelayanan, ya, kedua komunikasi. Nah, dari dua ini, menurut kamu sekarang nyambung nggak sih dengan apa yang kamu jalankan dengan jabatan yang pengembangan yang sekarang kamu lakukan? Nyambung, Pak. Karena kan saya banyak berhubungan dengan klien ya. Gimana ya, emang komunikasi, ya pelayanan, ketepatan waktu, itu kan harus tetap kita jaga. Pelayanan, ketepatan waktu, komunikasi, tetap pengiriman. Dan itu tetap berjalan. Nah, kemudian gini, Pak Ramadan itu kan selalu, dia pernah memberikan masukan kepada saya. Bahwasannya dia mengatakan, dengan kondisi saat sekarang ini, IKN berkembang, kemudian wilayah-wilayah Kalimantan berkembang, tidak menutup kemungkinan itu bisa 1-2 tongkang sebulan. Ini menurut kamu dia muluk-muluk nggak sih? Enggak. Optimis, Pak. Karena kita udah pernah juga pernah jalanin ya. 2023 itu udah pernah jalanin dengan stabilnya pekerjaan tersebut dan akhirnya itu bisa dijalani. Kita nggak ngoyo sih Pak, tapi pelan-pelan pasti aja. Apa yang pernah kamu rasakan sehingga sulit kamu berkomunikasi dengan beliau? Dengan Pak Ramadan? Iya, dengan di bagian operasional sendiri. Nah, sementara kan kamu pengembangan. Inputnya dari saya, bagaimana nih supaya bisa dirilis. Kan kadang-kadang kan operasional itu kan pengembangan sama operasional nggak bisa nyambung. Bagaimana kamu menghadapin supaya itu bisa returnnya bisa menyambung? Dari awal tuh ketika bekerja sama dengan Pak Ramadan, ya saya banyak diskusi sih Pak sama Pak Ramadan gitu. Apa yang dibutuhkan sama klien tuh, jadi biar kita nggak berbeda berbeda komunikasi gitu. Jadi kita satukan dulu, kita sepakat dulu, barulah itu nanti kita sampaikan ke klien gitu. Dan untuk menuju ke Palu dan IKN juga komunikasi kamu tuh nggak begitu sulit? Enggak, Pak. Nggak begitu sulit? Enggak. Masih bisa terkontrol? Bisa, Pak. Berarti solid, kemudian nyata dan positif itu berarti tagline yang mereka bikin itu tetap jalan berarti ya? Berarti kalau memang DMA ini mau besar kembali lagi pada kesolidan itu tadi. Oke. Jadi teman-teman DMA, banyak cerita di balik ini. Sebenarnya kalau runut dari tahun 2017 tadi yang betul-betul berkembang, tetapi tidak elok juga kalau kita tidak membicarakan kebahagiaan di tahun 2023. Karena bagaimanapun juga warna-warni sekarang ini agak sedikit agak lebih lumayan. Karena bagaimanapun juga posisi-posisi maker yang ada di demanya juga udah berjalan. Dan apa yang paling kamu tidak bisa ikut di dalam teknis yang menurut kamu itu ini kayaknya buang-buang uang mubazir ini. Nah itu seperti apa kira-kira untuk kamu mengeritnya? Bagian teknis, kayaknya selama ini kita mengatur itu dengan sama-sama ya Pak. Jadi ya karena mungkin bahasanya saya pernah merasakan DMA, ketika DMA belum menjadi seperti ini gitu ya. Jadi saya lebih menyampaikan ke Pak Ramadan dan tim supaya ya semuanya lebih di planning sih Pak. Semua lebih di planning. Dulu kalau kita lihat pun karyawan kita juga banyak juga pakai planning, tetapi memang karena jarak kali ya. Bisa. Jarak itu maksud saya gini loh, agak sedikit pemolesan pikiran teknisnya itu. Kalau di sana kan taunya bagaimana alat berat masuk, ya, bagaimana material ini bisa masuk. Kalau di Kulon Progo nih, kan hanya itu, bagaimana solar bisa terbeli dan bagaimana jalan ini besok bisa terbuat, saluran air ini bisa dijalankan. Kalau sekarang kan komunikasinya kayak satu arah ya. Dulu kan terlalu banyak cabangnya nih. Yang ini dramanya ke sini, yang ini dramanya ke sini. Lebih tepatnya evaluasi Bapak ke saya sih Pak. Yang dulu supaya nggak terjadi di sekarang. Yang dulu tidak terjadi seperti sekarang. Karena kalau dulu itu sebenarnya kalau kita katakan ya memang sih terlalu berat beban yang saya alami itu kenapa? Terlalu banyak input yang saya makan. Kalau sekarang kan inputnya udah nggak banyak yang saya makan, sehingga posisinya DMA sekarang ini udah on the track. Jadi kalau ibarat kata bahasanya Pak Ramadan tutup bersama dan buka bersama itu sangat terjadi. Jadi anytime. Nah kalau misalnya gini, di bawah-bawah kamu ini kan banyak. Apa sih kesulitan komunikasi mereka itu terhadap kita? Terhadap DMA terutama manajemen? Kesulitannya? Karena dulu saya pernah podcastin Bismo juga itu. PM yang dari kita, dia kasih saran ke kita, apa saran Bismo terhadap direksi. Dia mengatakan masalah komunikasi itu mesti harus diinikan. Nah, agak sulit nggak kira-kira menurut
Penny yang di bawah-bawah ini supaya berkomunikasi dengan kita? Kepada direksi atau kepada direksi? Mungkin kalau kepada direksi mungkin memang mereka tidak bisa langsung ke Bapak ya. Oke. Tapi kalau ke saya sudah menyampaikan kepada seluruh tim gitu untuk kapanpun kalau butuh bantuan saya sih saya siap gitu. Jadi selama ini saya nggak pernah ada masalah. Berarti walaupun tidak ada Bapak pun tetap akan jalan keputusan itu. Kenapa? Direksi kan mewakili kamu juga, termaksud mewakili direksi dan kemudian Pak Ramadan juga mewakili direksi. Iya. Jadi itu tetap jalan. Kalau keputusan yang maksudnya kan terkadang masih ada skala ya. Tapi kalau memang harus tetap menunggu keputusan Bapak, ya kita tetap menunggu keputusan Bapak. Oh, itulah dengan kebersamaan itu tadi. Ya itu saya bilang Pak, sepakat dulu kita. Oh, kita sepakat dulu. Jangan ambil satu keputusan sepihak gitu loh Pak. Oke, jadi yang mana nanti akan liar pertanyaannya. Ya. Contoh nanti saya bisa tanya ke sini, tanya ke sini, akhirnya nggak menjadinya. Berarti kalau kritiknya beliau itu terhadap kita direksi untuk lebih di open lagi. Kayaknya salah deh Pak. Salah ya? Karena jujur aja saya di DMA ini bukan ngerasa saya kerja Pak. Oke. Tapi saya pulang ke rumah kedua saya gitu. Oke. Jadi bukan merasa kerja dan pulang ke rumah kedua. Berarti kalaupun ada kritik kamu tetap harus bisa mengimbangi. Oh, tetap. Karena bagaimanapun mereka adalah asetnya kita yang terbaik. Benar. Gitu loh. Jadi kita harus mengorangkan itu semua. Jadi masukan itu harus mesti ditampung. Jadi jangan hanya kita tuh hanya terima masukan dari klien. Ya, komplainan dari klien bisa kita up gitu ya, atau keterlambatan kita ngirim orang marah sama kita bisa kita counter, tetapi keterlambatan terhadap internal kita sendiri nggak bisa kita ini. Tapi kan kita terbuka Pak. Ya justru itu kelebihannya, karena keterbukaan itu, jadi orang juga akan melihat siapapun yang datang ke karya-karya pasti otomatis akan diterima karena kita memang selalu terbuka dan open. Iya. Itu. Nah, gini Ben. Ada di tahun 2023 ini, apa rencana pengembangan yang akan kita lakukan? Nggak usah muluk-muluk, sedikit saja. Apa yang menurut Penny yang lebih kita harus tingkatkan? Kita tingkatkan pengiriman barang ya Pak? Income-nya masuk. Jadi kalau pengiriman barang, berarti memang udah harus itu. Kalau orang pengembangan itu memang harus begitu. Jadi income masuk, kemudian PO-nya juga masuk. Dan kesejahteraan karyawan. Kesejahteraan juga masih tetap harus jalan. Dan kemudian komunikasi dan pelayanan itu juga tetap harus jalan. Sehingga income itu bisa masuk lebih banyak. Itu agak sedikit bagus itu. Jadi income ya. Pokoknya buat saya income Pak. Pernah nggak mengalami hal yang paling gak enak pada saat nagih? Ya kadang dicuekin sih Pak. Dicuekin? Tapi buat saya ya nggak apa-apa. Itu tantangan lah ya, challenge. Karena pasti kan orang akan ngerasain kayak gitu, nggak selalu ada gitu kan. Dan itu mungkin hanya bukan di perusahaan kita saja. Ya kan? pasti. Mesti di tempat yang lain juga pasti akan ketemu seperti kayak begitu. Nah jadi kalau misalnya dicuekin itu apa langkah yang kamu lakukan sehingga sampai draw dia akhirnya bayar? Saya sih terkadang kasih jeda waktu aja ya Pak untuk mereka, tapi saya tetap follow up juga. Saya nggak mau terlalu menekan karena yang saya pikirkan adalah untuk kerjasama yang panjang. Oke, jadi tidak menekan, memberikan jeda waktu, kemudian tetap berkomunikasi dengan santun. Karena bagaimanapun itu adalah menjaga repeat order. Itu tetap berjalan sehingga walaupun nggak matching juga terhadap saya. Karena kan gini, kalau pemikiran saya bagaimana strateginya tetap masuk, tetap bisa terbayarkan, dan semua bisa terilis. Tetapi kan yang menjalankan di pengembangan di bawah kan mesti harus bisa sejalan dengan apa ya. Menurut kamu udah banyak perubahan nggak sih? Dia mah? Oh banyak sekali Pak. Banyak ya? Banyak. Oke. Jadi gini teman-teman, ini mungkin pertanyaan saya terakhir dengan Penny. Karena bagaimanapun juga di dunia pengembangan, Penny itu bergabung di DMA itu sudah bukan seperti kayak karyawan, bukan partner, adalah beliau mengatakan ini adalah rumah kedua untuk Penny, tetapi bagaimanapun juga apapun yang diperlukan di DMA, Penny itu semua tahu. Apa harapan kamu terhadap saya terutama sebagai puncak tertinggi dan kemudian terhadap DMA-nya sendiri dan teman-teman? Apa harapan kamu? Khusus untuk Bapak sih, Bapak tetap sehat aja sih. Terima kasih. Aduh, terharu. Ya pokoknya Bapak tetap sehat selalu karena kesibukan Bapak yang benar-benar nggak tahu waktu lah gitu kalau saya bilang gitu kan. Dan tapi sebenarnya Pak, saya senang dengan kita komunikasi seperti ini untuk tambah mempererat, dan satu juga
agak sedikit merefresh berpikirnya saya. Bagaimanapun juga ini adalah momen pada saat di sela-sela waktu bisa saya ambil dengan kalian. Jadi pertama sehat buat saya. Nah kemudian untuk manajemen seperti apa? Yang pasti kita tetap selalu solid seperti sekarang, tetap komunikasinya tetap dijaga. Karena saya merasa di kantor ini ya beda dari yang lain. Saya ngerasa teman-teman saya tuh tim saya lah yang sekarang ini tuh udah cukup buat gebrakan yang luar biasa gitu, lah, karena bener-bener ya alhamdulillah banget saya. Jadi inilah rumah sebenarnya sesungguhnya. Saya selalu bilang sama partner saya Mbak Marina, Masya Allah sampai di titik ini bener-bener ya alhamdulillah banget lah Pak. Ya, saya juga terutama buat kamu juga saya berterima kasih masih mau mendampingi DMA, terutama saya, dan memberikan masukan, kemudian tekanan atau apapun yang membuat baik semuanya. Dan saya juga mengucapkan terima kasih. Dan untuk teman-teman yang ada di Palu dan di IKN, apa harapan kamu dan apa yang akan kamu berikan? Mereka akan dengar ini. Ya, buat teman-teman yang di Palu dan di IKN, tetap semangat. Semoga kita nanti bisa kumpul di suatu waktu semuanya. Ketemu bareng-bareng, tetap sehat. Doain Bapak kita sehat supaya kesejahteraan karyawan ini semuanya nanti bisa terlaksana di 2024. Amin, insya Allah. Oke, jadi begini, saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada teman-teman DMA, dan ini tidak akan menjadi mudah untuk kami semua, tetapi ini juga nggak akan sulit buat kami semua selama kita tetap saling mendoakan, solid dan profesional dan nyata. Jadi pelayanan, kemudian komunikasi, kemudian input yang baik, dan penjualan kita juga yang baik, dan komunikasi kita dengan partner-partner kita, baik itu di Waskita, Brantas Abipraya, kemudian di Wika, dan yang lain-lain. Kami juga berdua yang mengucapkan terima kasih, masih dapat diberikan kepercayaan oleh owner-owner kita, baik di WBP, kemudian di Waskita, kemudian di Hutama Karya, dan semua teman-teman yang ada di karya-karya kami, DMA juga mengucapkan terima kasih masih dikasih kepercayaan sampai mulai detik ini. Jadi sehingga menuju ke 14 tahun nanti kami pasti akan menjadi dewasa dan akan menjadi lebih baik. Terima kasih sekali lagi teman-teman. Terima kasih Penny. Mudah-mudahan sehat selalu dan tetap berkarya dan tetap semangat dan tetap bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.